Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guf Arafa, NIM D0119376, angkatan 2019, kelas sipil D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi bangunan bagi dan bangunan sadap. Bangunan bagi merupakan sebuah bangunan yang berfungsi untuk membagi air dari saluran primer atau saluran sekunder. Kedua buah saluran atau lebih yang masing-masing debitnya lebih kecil. Letak bangunan bagi terletak di saluran primer dan atau saluran sekunder pada suatu titik cabang. Persyaratannya itu satu, sesuai dengan fungsinya, maka bangunan bagi harus memenuhi syarat, yaitu pembagian air ke seluruh jaringan irigasi harus dicukupi dengan teliti sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, perlu bangunan pengontrol berupa pintu sorong atau balok sekat untuk mengontrol taraf muka air. Perubahan kedudukan pintu-pintu hanya boleh dilakukan oleh petugas yang berwenang dan dilakukan apabila dipandang perlu saja. Pengontrol taraf muka air. Pada bangunan bagi harus terdapat bangunan pengontrol taraf muka air dan pengatur debit yang terdiri dari 3 macam, yaitu pintu pengukur yang berfungsi mengatur debit yang dilaluinya. Kedua, pintu pengatur yang berfungsi mengatur taraf muka air yang melaluinya. Kombinasi antara keduanya. Sebagai alat pengontrol taraf muka air biasa digunakan balok sekat sebagai balok penutup. Untuk hal ini, aliran melimpah melewati mercu balok sekat. Kedua, pintu sorong sebagai pengontrol taraf muka air. Dalam hal ini pengaliran lewat bawah pintu. Penyadap pada bangunan bagi biasanya terdapat penyadapan dalam saluran tersier. Jadi bangunan bagi berfungsi pula sebagai pemberi ke saluran tersier. Bangunan bagi sadap. Bangunan bagi sadap adalah sebuah bangunan yang berfungsi membagikan air dan menyabang dari pertama itu saluran primer ke saluran primer yang lain dan atau dari saluran primer ke saluran tersier. Yang kedua, saluran primer ke saluran sekunder dan atau saluran sekunder ke saluran tersier. Saluran sekunder yang satu ke saluran sekunder yang lain dan atau saluran sekunder ke saluran tersier. Letak bangunan bagi sadap terletak di saluran primer dan atau saluran sekunder. Bangunan bagi dan bangunan sadap dapat digabung menjadi satu rangkaian. Persyaratan dan pengukur debit. Yang pertama itu, untuk mengontrol taraf muka air di bagian udik bangunan umumnya diperlukan bangunan pengatur. Yang kedua, untuk mengatur debit air di atas 90 L per detik dapat digunakan alat pengukur debit tipe Cram, De Gruyter atau Cipoletti. Yang ketiga, untuk pengukuran debit lebih kecil dari 90 L per detik dapat digunakan alat ukur tipe Romijin. Di sini saya menjelaskan contoh bangunan bagi dan sadap, yaitu seperti bendungan dan irigasi. Bangunan sadap dan sadap akhir, yaitu bangunan sadap adalah sebuah bangunan yang digunakan untuk menyadap atau mengambil air dari saluran primer ke saluran sekunder atau tersier dan atau dari saluran sekunder ke saluran tersier. Bangunan sadap akhir adalah bangunan pembagi air pada bagian akhir dari saluran sekunder, di mana debitnya disadap habis oleh saluran-saluran tersier. Letak bangunan sadap untuk menyadap aliran dari saluran primer ke saluran sekunder disebut bangunan sadap sekunder, terletak di saluran primer. Bangunan sadap untuk menyadap aliran dari saluran sekunder ke saluran tersier
disebut bangunan sadap tersier, terletak di saluran sekunder. Bangunan sadap akhir terletak di bagian akhir saluran sekunder. Persyaratan dan pengukur debit. Persyaratan untuk bangunan sadap dan untuk pengukur debit pada bangunan sadap sama dengan pada bangunan-bangunan bagi. Bangunan sadap yang mengambil air dari saluran sekunder ke saluran tersier dapat tanpa bangunan peninggi muka air yang biasanya dibuat tanpa gorong-gorong dan dengan menggunakan gorong-gorong. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.